Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Ariska dengan NIM E21154011030. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin dan juga bayi baru lahir. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perubahan fisiologis pada ibu bersalin. Sebelumnya, pada ibu bersalin itu ada 4 kala. Yang pertama itu ada kala 1, yang kedua kala 2, yang ketiga kala 3, dan yang keempat yaitu kala 4. Di sini saya akan menjelaskan dulu perubahan kala 1 pada ibu bersalin. Perubahannya yang pertama itu pada uterus. Saat mulai persalinan, jaringan dari miometrium itu akan berkontraksi dan berelaksasi seperti otot pada umumnya. Pada saat retraksi, uterus itu tidak akan kembali ke ukuran yang semula, tetapi ukuran uterus itu akan lebih kecil dari ukuran yang sebelumnya, akan lebih pendek dan progresif. Yang kedua itu ada perubahan pada serviks. Saat mulai persalinan, serviks akan mengalami penipisan dan juga pembukaan. Pembukaan serviks itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada fase laten dan yang kedua fase aktif. Pada fase laten, itu berlangsung kurang lebih 8 jam dan pembukaannya itu hanya mencapai diameter 3 cm. Terus yang kedua itu ada fase aktif. Fase aktif itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada fase akselerasi, berlangsung 2 jam. Jadi yang tadinya pembukaannya itu 3 cm menjadi 4 cm. Terus ada fase dilatasi maksimal, berlangsung selama 2 jam dan mengalami pembukaan dari serviks 4 dari 4 cm menjadi 9 cm. Terus yang ketiga ada fase deselerasi, berlangsung selama 2 jam dan pembukaan kembali melambat. Yang tadinya dari 9 sampai pembukaan itu lengkap. Terus yang ketiga itu ada perubahan pada ketuban. Ketuban itu akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Tapi ada juga yang pembukaannya udah lengkap tapi ketuban itu tidak pecah. Jadi kita harus menolongnya, harus dipecahkan oleh kita. Terus ada juga yang ketuban itu pecah sebelum pembukaan 5, itu akan disebut dengan ketuban pecah dini atau KPD. Yang keempat itu perubahan pada tekanan darah. Tekanan darah akan meningkat selama kontraksi. Meningkatnya itu sistol rata-rata 15-20 mmHg dan diastol meningkat rata-rata 5-10 mmHg. Terus kenapa selama kontraksi ibu akan mengalami kenaikan tekanan darah? Karena ibu itu akan mengalami rasa takut, khawatir, dan juga nyeri selama kontraksi. Jadi tekanan darah itu otomatis akan meningkat. Yang kelima ada metabolisme. Selama persalinan, metabolisme karbohidrat baik aerob maupun anaerob itu akan meningkat dengan kecepatan tetap. Yang keenam ada perubahan pada suhu tubuh. Selama persalinan, suhu tubuh ibu itu akan meningkat, yaitu 0,5 sampai 1 derajat Celcius. Yang ketujuh ada denyut jantung. Frekuensi denyut nadi di antara kontraksi akan sedikit lebih meningkat dibandingkan biasanya. Itu adalah hal yang normal. Yang kedelapan ada pernapasan. Pernapasan itu akan mengalami peningkatan selama persalinan. Terus ada perubahan renal, yaitu berkaitan dengan ginjal. Ibu akan mengalami poliuri setelah persalinan. Hal ini diakibatkan karena peningkatan lebih lanjut curah jantung kita. Yang ke-10 ada perubahan gastrointestinal. Terus yang ke-11 ada perubahan hematologi. Hemoglobin meningkat rata-rata 1,2 mg% selama persalinan. Terus di sini saya akan menjelaskan perubahan fisiologis pada ibu bersalin kala 2.
Yang pertama itu ada serviks, yang kedua ada perubahan uterus. Saat HIS, uterus akan mengalami keras karena seluruh ototnya itu sedang berkontraksi. Terus yang ketiga ada vagina. Vagina akan mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga bayi dapat melaluinya. Yang keempat ada pergeseran organ dasar panggul. Tekanan darah otot pada dasar panggul oleh kepala janin akan menyebabkan pasien ingin meneran. Terus yang kelima itu ada ekspulsi janin. Yang keenam ada sistem kardiovaskuler. Kontraksi menurunkan aliran darah menuju uterus sehingga jumlah darah dalam sirkulasi ibu meningkat. Terus yang ketujuh ada respirasi. Pada kala 2, respirasi ibu juga akan meningkat. Terus yang kedelapan ada pengaturan suhu. Suhu ibu juga akan meningkat pada kala 2. Yang kesembilan ada urinaria. Penekanan kepala janin menyebabkan tonus kandung kencing menurun. Yang ke-10 ada muskuloskeletal. Fleksibilitas pubis meningkat dan ibu juga akan mengalami nyeri punggung. Terus yang ke-11 ada perubahan pada saluran cerna. Dan yang ke-12 ada perubahan pada sistem saraf. Kontraksi menyebabkan penekanan pada kepala janin sehingga denyut jantung janin menurun. Yang ke-13 ada metabolisme. Metabolisme akan terus mengalami peningkatan pada kala 2. Terus yang ke-14 ada perubahan denyut nadi. Frekuensi denyut nadi bervariasi tiap kali pasien meneran. Lanjut, saya akan menjelaskan perubahan fisiologis pada kala 3. Yang pertama ada perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Perubahannya uterus itu yang awalnya sebelum kontraksi berbentuk bulat penuh, tapi setelah kontraksi uterus itu berbentuk segitiga atau berbentuk menyerupai buah pir atau alpukat, dan fundus berada di atas pusat. Terus yang kedua ada tali pusat memanjang. Yang ketiga ada semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang terkumpul yang tadinya di plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dan dibantu oleh gaya gravitasi. Dan saya akan menjelaskan perubahan fisiologis pada kala 4. Yang pertama ada perubahan pada tanda vital. Setelah persalinan, tekanan darah, nadi, dan juga pernapasan ibu akan kembali normal. Tetapi suhu akan meningkat sampai 38 derajat Celcius karena kurangnya cairan dan juga kelelahan. Terus yang kedua ada gemetar. Hal ini normal kalau suhunya tidak lebih dari 38 derajat Celcius dan tidak dijumpai tanda-tanda infeksi lainnya. Ketiga ada sistem gastrointestinal. Selama 2 jam setelah persalinan, ibu akan mengalami yang namanya mual muntah. Yang keempat ada sistem renal. Setelah 2-4 jam pasca persalinan, kandung kemih masih dalam keadaan hipotonik akibat adanya alostaksik, sehingga sering dijumpai kandung kemih dalam keadaan penuh dan juga mengalami pembesaran. Yang kelima itu ada perubahan pada sistem kardiovaskuler. Terus yang keenam ada perubahan pada serviks. Setelah melahirkan, serviks akan menjadi agak menggangga seperti condong. 7 ada perubahan pada perinem. Perinem setelah melahirkan akan menjadi kendur. Terus yang ke-8 ada vulva dan vagina. Perubahan yang ke-9 yaitu pengeluaran ASI. Terus di sini saya juga akan menjelaskan perubahan psikologis pada ibu bersalin. Yang pertama saya akan menjelaskan perubahan psikologis pada kelas 1. Pada kelas 1 ibu akan mengalami kekhawatiran seperti ibu akan merasa tidak enak, takut dan ragu. Sering memikirkan apakah persalinannya akan berjalan lancar, terus apakah bayinya normal atau tidak, terus apakah ia sanggup merawat bayinya atau tidak. Itu yang sering ada dalam pikiran ibu
pada kelas 1. Terus perubahan psikologis pada kelas 2. Yang pertama, ibu akan mengalami emosional distress. Yang kedua, nyeri. Yang ketiga, lemah. Yang keempat, takut. Dan yang kelima, kultur. Kultur itu respon terhadap nyeri, posisi, pilihan kerabat yang mendampingi. Perbedaan kultur juga harus diperhatikan. Terus ada perubahan psikologis kala 3 dan kala 4. Pada kala ini ibu akan mengalami bahagia. Karena apa? Karena hal yang selama bulan ditunggu-tunggu itu akhirnya terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transisi pernapasan bayi, yaitu ada transisi neonatus dan transisi pulmoner. Pada kandungan, bayi itu bernapas dengan cara menghirup sedikit air ketuban. Cara menghirupnya menyerupai gerakan menelan. Ini bertujuan untuk membantu perkembangan paru-paru. Nah, setelah bayi keluar dari rahim ibu, bayi itu harus bisa beradaptasi dengan bernapas menggunakan oksigen. Selanjutnya yaitu asuhan di ruang persalinan. Persalinan yaitu proses keluarnya janin dan plasenta dari rahim. Di ruang bersalin, ibu dibaringkan pada posisi setengah duduk atau semi-polar agar gaya gravitasi itu bisa digunakan secara maksimal. Terus, setiap kali berkontraksi, ibu harus meneran supaya membantu janin menemukan jalan lahirnya dan memperlebar lubang vagina ibu. Jika ibu tidak kuat mengedan karena ibu telah menerima suntikan epidural, kita bisa membantunya dengan menggunakan forest. Forest yaitu alat yang seperti menyerupai tang yang terbuat dari logam yang digunakan untuk menarik bayi keluar dari jalan lahir. Selanjutnya yaitu ada evaluasi kondisi bayi baru lahir. Ada 4. Yang pertama itu tes Apgar. Tes Apgar terdapat 5 yang harus dites. Yang pertama activity, yaitu denyut otot atau gerakan bayi. Yang kedua ada pulse, yaitu detak jantung. Yang ketiga ada Grimmage, yaitu respon refleks dan usaha bayi untuk bernapas. Terus yang keempat ada appearance, yaitu warna kulit. Dan yang kelima ada respiration, yaitu denyut pernapasan. Yang kedua ada berat badan. Berat badan normal bayi baru lahir yaitu 2,5 kg. Jika kurang dari itu maka digolongkan berat badan lahir rendah atau BBLR. Jika sebaliknya juga, yaitu lebih dari 4 kg, maka harus diperiksa oleh dokter. Yang ketiga adalah panjang badan. Panjang badan normal pada bayi baru lahir yaitu sekitar 48-52 cm. Yang keempat ada lingkar kepala. Lingkar kepala normal pada bayi baru lahir perempuan biasanya 31-36 cm, sedangkan pada laki-laki yaitu 32-38 cm. Mungkin teman-teman segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman mendapatkan ilmu baru setelah saya menyampaikan materi tadi. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!